Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Thumma amma ba'd. Qala Syekh hafizahullah taala Al-Ma'qidu At-Tasi'. Simpul yang ke-9. As-sabru fil ilmi tahammulan wa ada'a. Menumbuhkan kesabaran dalam ilmu. Tahammulan yaitu inda talaqi. Tahammulan ketika dia dalam proses belajar menjadi seorang penuntut ilmu. Sabar dalam menimba ilmu. Wa adaan, dan sabar dalam menyampaikan ilmu. Tahammulan ketika dia masa belajar, adaan ketika dia telah sampai pada tahapan menyampaikan ilmu. Idh kullu jalilin minal umuri la yudraku illa bis sabr. Kenapa begitu? Karena setiap perkara yang mulia, setiap perkara yang agung tidak bisa diraih kecuali dengan kesabaran. Naam. Apapun itu perkaranya, dalam perkara dunia maupun perkara akhirat. Wa adamu syai'in tatahammalu bihin nafsu talabul ma'ali. Termasuk perkara yang paling besar dan paling agung yang jiwa itu harusnya dia mengembannya adalah talabul ma'ali, menuntut atau meraih perkara-perkara yang tinggi, perkara-perkara yang berharga. Atau wa'adamu syai'in tatahammalu bihin nafsu talabal ma'ali, dan perkara yang paling besar yang jiwa itu harusnya dia mengemban dengannya cita-cita dan tuntutan-tuntutan yang tinggi itu adalah tasbiruha alaihi, memupuk kesabaran terhadap tuntutan-tuntutan yang tinggi itu, yang prestisius itu tadi. Walihada kana sabru wal musabaratu ma'muran bihima. Oleh karena itu, maka dari itu kesabaran dan upaya untuk bersabar dengan kesungguhan itu diperintahkan. Untuk apa? Litahsili aslil imani taratan wa litahsili kamalihi taratan ukhra. Oleh karena itu sabar dan berupaya untuk bersabar itu diperintahkan dalam meraih asal dari keimanan atau meraih kesempurnaan dari keimanan, sebagaimana firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan berusahalah untuk bersabar. Di sini dalil bahwasannya dibutuhkan kesabaran untuk mengaplikasikan atau merealisasikan keimanan itu. Wa qala ta'ala wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah. Sabarlah kamu bersama orang-orang yang menyeru Rabb mereka di pagi dan petang hari, yang mana mereka itu melakukan itu yuriduna wajhah, mereka inginkan wajah Allah, menginginkan pahala dari Allah. Qala Yahya ibnu Abi Katsirin fi tafsiri hadhihi al-ayah, Yahya ibnu Abi Katsir wa huwa Yahya ibnu Saleh At-Ta'i. Dia adalah Yahya ibnu Saleh At-Ta'i, tabi'iyun faqihun muhaddits, seorang tabi'in yang faqih, yang pakar dalam hadis. Meninggal tahun 129 Hijriah. Yahya ibn Abi Katsir, termasuk dari ucapannya yang fenomenal, tertulis dalam tinta sejarah. Apa? La yustata'ul ilm birahatil jism. Tidaklah ilmu itu dapat diraih dengan jasad yang berleha-leha. Beliau menafsirkan ayat ini, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah. Siapa orang-orang yang bersabar itu menyeru Rabbnya di pagi dan petang hari? Yaitu orang-orang yang bermajelis ilmu. Hiya majalisul fiqh. Majelis-majelis yang diajarkan di sana fikih. Majelis-majelis yang diajarkan di sana ilmu Alkitab was sunnah. Sabar kamu dalam menetapi halaqah ilmu itu, sabar, butuh perjuangan, butuh kesabaran, butuh continue dan kesinambungan untuk menjalani proses.
Allah perintahkan wasbir, sabar, memang berat. Karena itu adalah sesuatu yang prestisius, yang tinggi. Makanya dikatakan Abu Asim, man talabal hadis faqad talaba a'la umurid dunya. Barang siapa yang menuntut ilmu atau menuntut hadis itu, maka sungguh sejatinya dia sedang menuntut perkara yang paling agung dari perkara dunia. Walan yuhassila ahadun al-ilma illa bisabr. Tidak akan mampu seorang pun itu untuk dapat meraih ilmu kecuali dengan sabar. Sabar menjalani prosesnya. Naam. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kami jadikan di antara mereka itu a'immah, para imam, yahduna bi amrina, yang mereka memberikan hidayah, mereka membimbing umat manusia itu dengan perintah kami, dengan syariat dari kami. Kapan itu? Lamma sabaru, ketika mereka bersabar. Gak mungkin lahir langsung jadi imam besar. Untuk dia menjadi sampai tahapan proses menjadi seorang imam besar, seorang alim, dia menjalannya pasti dari nol. Karena nggak mungkin orang terlahir langsung pintar, langsung mengetahui segala sesuatu. Nah, dia sabar jalani prosesnya itu. Lamma sabaru, ketika mereka sabar. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka dengan ayat-ayat kami itu mereka yakin. Maka dikatakan oleh Syekhul Islam terhadap ayat ini di surat As-Sajdah ini, bis sabri wal yaqin tunalul imamah fiddin. Dengan kesabaran dan keyakinan teraih al-imamatu fiddin. Keimamahan, keterdepanan dalam agama itu dapat teraih dengan apa? As-sabr dan yakin. Karena Allah katakan wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Baik, ketika mereka sabar. Qala Yahya ibnu Abi Katsirin aidha la yustata'ul ilmu bi rahatil jism. Tidak bisa ilmu itu diraih dengan jasad yang berleha-leha, yang santai, banyak tidur tapi maunya banyak hafalan, banyak main tapi maunya banyak hafalannya. Tidak bisa, kontradiksi padanya. Naam. Maka dikatakan oleh Ibnul Wardi, wahjurun nauma wa hasilhu faman ya'riful matluba yahqiru ma badal. Hajarlah, boikotlah tidur itu, banyak tidur. Dan raihlah ilmu, karena barang siapa yang mengetahui apa yang dituntut, dia akan meremehkan apa yang telah dia curahkan. Naam. Ibnul Wardi juga mengatakan, watlubul ilma wala taksal fama. Raihlah ilmu, pelajarilah ilmu, jangan kamu malas. Fama, maka tidaklah, atau fama mata ajubiyah di situ, fama ab'adal khaira ala ahlil kasal. Betapa jauhnya kebaikan itu bagi orang-orang yang malas. Nah, memang butuh perjuangan, proses. Harus ada yang antum korbankan di sana, waktu, harta, tenaga, pikiran. Dan itu butuh kesabaran karena berat, termasuk makarih, hal-hal yang tidak disenangi oleh jiwa, karena jiwa ini maunya apa? Maunya yang enak-enak saja. Nah, inna nafsala ammaratum bisu, jiwa itu senantiasa apa? Mengajak kepada kejelekan. Fa bisabri yukhraju min ma'arratil jahl wa bihi tudrakul ladzatul ilm. Dengan kesabaran itulah akan keluar atau dikeluarkan dari lingkup kejahilan. Seseorang itu akan dikeluarkan dari lingkup kejahilan. Dan dengan sabar itu pula akan diraih lezatnya ilmu. Wasabrul ilmi nau'an, dan kesabaran dalam ilmu itu ada dua bentuk. Yang pertama, ahaduhuma sabrun fi tahammulihi wa akhdhihi. Sabar dalam mengemban menimba ilmu dan meraih ilmu. Fal hifdzu, contohnya orang belajar ya pasti dia menghafal. Fal hifdzu yahtaju ila sabrin. Hafalan itu butuh sabar. Antum ulang-ulang terus, lupa, diulang lagi, lupa, diulang lagi. Butuh kesabaran. Wal fahmu yahtaju ila sabr. Begitu pula untuk memahami itu butuh sabar. Harus antum putar otak antum. Nah, butuh sabar. Kadang butuh dibaca sekian kali baru bisa paham maknanya. Harus sabar dia menjalani proses itu semua. Wa huduru majalisil ilmi yahtaju ila sabrin kadzalik. Hadir di majelis ilmu, hadir di halaqah itu kan butuh kesabaran. Nah, untuk kesinambungan, kontinu, istimror dalam hadir di majelis ilmu itu butuh kesabaran. Kalau antum tidak beristi'anah kepada Allah, niscaya antum tidak akan mampu untuk istiqomah itu menghadiri majelis. Naam. Butuh kesabaran. Wa ri'ayatu haqqi syaikhi tahtaju ila sabrin. Juga memperhatikan, menjaga hak-hak seorang guru itu juga butuh sabar.
Apalagi kalau gurunya agak keras sedikit misalkan. Makanya dikatakan oleh Imam Syafi'i dalam bait yang terkenal oleh beliau. Beliau katakan, isbir ala murril jafa min muallimi. Sabar kamu terhadap pahitnya kekakuan, kekerasan dari seorang pengajar. Fa inna rusubal ilmi fi nafaratihi. Karena kegagalan ilmu itu adalah ketika kamu kabur darinya. Kamu kabur dari kekakuan gurumu tadi itu. Nggak sabar kamu. Syadid guru ana. Keras. Naam. Kalau kamu tidak sabar, gagal kamu. Maka kegagalan ilmu itu fi nafaratihi, ketika kamu kabur darinya. Faman lam yaduk at-ta'alluma sa'atan, barang siapa yang tidak merasakan belajar walaupun sesaat, tadarra'a dhullal jahli tula hayatihi. Niscaya dia akan merenggut kerendahan dari kebodohan itu sepanjang hidupnya. Nah, wa man fatahu ta'limu waqta syababihi, barang siapa yang terluputkan dari belajar ketika dia usia masih muda, fakabbir alaihi arba'an liwafatihi, katanya Imam Asy-Syafi'i. Maka bertakbirlah kamu 4 kali, tanda bagi sesuatu yang takjub. Enggak habis pikir kok bisa, masa mudanya kemana saja dia. Wa man fatahu ta'limu waqta syababihi, barang siapa yang terluputkan, terlewatkan untuk belajar di waktu mudanya, bertakbirlah kamu atasnya 4 kali. Karena matinya dia, matinya hatinya dia. Wadatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa. Seorang pemuda yang sejati itu adalah demi Allah, katanya Imam Syafi'i, dengan ilmu dan dengan ketakwaan. Idza lam yakuna la'tibar lidzatihi. Kalau itu tidak ada pada diri seorang pemuda, ilmu dan ketakwaan itu, wujudnya itu seperti tidak ada. Enggak usah dianggap. Nah. Maka ini semua butuh kesabaran. Sabar ketika menjalani proses menuntut ilmu. Akan ada masa-masa nanti, masa di mana dia lepas dari menuntut ilmu, berguru misalkan. Ada saatnya dia nanti mengajarkan ilmunya. Nah, disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi di dalam Al-Jami' li Akhlaqi Rawi wa Adabi Sami', ada seseorang berkata kepada Sufyan bin Uyainah, inna qauman ya'tunaka min aqaril ardi taghdabu alaihim. Orang-orang ini berdatangan kepadamu untuk belajar ilmu dari berbagai penjuru bumi. Kamu marah ke mereka, kamu marahi mereka. Nah, yushiku an yadhhabu wa yatrukuka. Akan dikhawatirkan hampir-hampir mereka itu akan pergi meninggalkan kamu. Udah datang jauh-jauh pengen belajar ilmu terus kamu marahi. Nah, ketika menjalani proses belajarnya itu kamu sering marah-marah. Nah, qala, maka Sufyan bin Uyainah berkata, hum hamqa idan mithluka. Kalau gitu mereka itu kalau melakukan seperti itu berarti mereka hamqa, dungu. Nah, bodoh. Nah, atau lebih lafadznya lebih jauh daripada bodoh ya, hamqa. Kalau bahasa yang lebih kasar lagi goblok. Bahasa Indonesia enggak tuh? Goblok itu tahu? Tahu enggak? Hah? Bahasa Indonesia ya? Ini pakai lafadz itu. Hum hamqa, dungu, goblok. Jadi ada orang menegur Sufyan, ini loh para penuntut ilmu jauh, datang dari jauh menuntut ilmu ke kamu, terus kamu marahi di proses belajar itu. Nggak khawatir lah mereka nanti terus kabur gitu, pergi udah. Maka Sufyan bin Uyainah mengatakan apa? Hum hamqa mithluk. Kalau gitu mereka itu goblok, dungu seperti kamu ini. Nah, an yatruku ma yanfa'uhum li su'i khuluqi. Mereka tinggalkan apa yang itu sejatinya mendatangkan manfaat bagi mereka hanya karena jeleknya tabiatku. Nah, dan gaya pendidikan orang-orang dahulu salaf itu keras. Begitu pula orang-orang dulu kakek-kakek kita itu. Kalau ngajar ngaji itu rotan di sampingnya itu. Ya karena kita sudah tercekoki dengan filsafat-filsafat atau teori-teori dugaannya orang-orang ahli filsafat katanya. Jadi pengajaran itu seperti ini, pengajaran itu seperti ini, nggak boleh begini, nggak boleh begitu, harus lembut, harus begini. Nah, ada saat-saatnya lembut, ada saat-saatnya keras. Nah, mungkin kakek-kakek kita dulu mungkin kalau belajar ya, kalau ngaji rotan makanya. Nah, atau di strap, tahu strap? Nah, dulu mungkin seusamah itu pernah berdiri 1 jam dengan 1 kaki karena nggak ngaji sore. Kalau kaki turun, sabuk itu melayang. Jadi ya sambil nangis-nangis gitu. Nah,
Intinya sabar ketika menimba ilmu, menjalani proses. Wajar dimarah, dihardik, apa dihardik itu? Ditegur dengan keras. Nah, sesuatu yang wajar, itu tekanan. Diinginkan padanya kebaikan pada kamu. Nah, agar kamu tidak lembek, tidak bermudah-mudahan, agar terpacu. Yang sadar dia tahu akan hakikat manfaat, dia akan sadari itu. Yang nggak sabar dia pergi, karena dia udah mampu dewasa. Tapi kalau anak-anak, ya dia akan bersabar. Tapi kelak akan dia sadari itu, bersyukur dia akan. Bahkan mungkin dia doakan jazakallahu khair abi. Dia mungkin rahimahullah, ghafarallahu lah. Dia ingat bahwasanya setiap pukulan itu ternyata kasih sayang. Itu baru bisa dia rasakan ketika dia sudah menjadi seorang bapak juga, bagaimana beban seorang bapak itu kepada anaknya. Jadi dia akan rasakan bahwasanya dulu setiap pukulan, setiap marahan itu kasih sayang, dan yang dimaukan tidaklah kecuali kebaikan. Maka harus bersabar. Begitu pula dalam menuntut ilmu. Sabar antum jalani itu semua. Menghafal, murajaah, memahami, dimarahi, bahkan kadang dipukul. Alhamdulillah antum tidak pernah dipukul. Nah. Wa nau'u tsani, dan yang kedua, sabrun fi adaihi wa bathihi wa tablighihi ila ahli. Nah, ini khitab kepada gurunya juga. Ya sabarlah, meskipun murid-muridnya seperti Alvin dan kawan-kawan, ya sabar aja. Nah. Ya Alvin. Ya sabar, gimana lagi? Nah, sabar ya, sabrun jamil. Nah, menyampaikan nggak ngerti juga, berkali-kali nggak ngerti, diulang lagi, sabar. Nah, ya, kadang didapati orang-orang yang mungkin ya butuh sekian penjelasan baru bisa memahami. Fal julusu lil muta'allimina yahtaju ila sabrin. Kamu duduk mengajar di hadapan para orang-orang yang belajar itu kan butuh sabar. Nah, sabar dia siapkan, ibaratnya sebagai seorang koki, sabar dia siapkan materinya apa sih yang akan disampaikan ini kira-kira. Dia racik sedemikian rupa untuk disajikan. Berpikir seorang pengajar itu, Anda mau menyajikan apa ini nanti? Ibaratnya koki, belanja dia apa yang menu apa yang Anda mau Anda sajikan. Mikir dia menyajikan itu semua, sabar. Nah, bahkan kadang harus ada apa? Kontradiksi. Yang sini minta waktu, yang sana juga minta waktunya. Kok waktunya untuk ini terus? Kita kapan misalkan? Ada seperti itu. Nah, butuh kesabaran, terutama jika muta'alliminnya ini ya seperti Alvin dan kawan-kawan lagi. Ya Alvin. Baik, wa ifhamuhum yahtaju ila sabrin. Memahamkan mereka itu juga butuh sabar. Butuh sabar. Nah. Wa ihtimalu zallatihim yahtaju ila sabr juga. Menghadapi kesalahan-kesalahan para pelajar ini juga ya kadang butuh sabar juga. Nah. Jadi kesimpulannya, untuk sukses dalam ilmu itu yaitu sabar ketika kamu belajar menjalani prosesnya maupun ketika nanti kamu menyampaikannya. Wasabru 'alal adza fihi, sabar terhadap gangguan. Wa fawqa hadaini naw'aini min sabril ilmi as-sabru 'ala sabri fihima. Sabar terhadap keduanya itu tadi. Nah, wasabatu 'alaihima, tetap continue di dalam kokoh dia dalam kesabaran itu. Likullin ila sya'wil 'ula wa sabatu. Walakin azizun fir rijali thabatu. Pada setiap tekad yang tinggi, cita-cita yang tinggi, impian yang tinggi itu butuh sabat. Butuh apa? Keteguhan. Kesinambungan. Walakin tapi azizun fir rijali thabatu. Akan tetapi aziz, langka pada para rijal itu sabat dalam perkara tersebut. Qalla man yasbir wa yastamir. Sedikit sekali orang yang bisa bersabar dan continue untuk melanjutkan itu. Jika kamu tanya siapa atau mau nggak kamu dengan sesuatu yang berharga, sesuatu yang memiliki nilai tinggi, baik itu urusan dunia maupun akhirat, semua orang akan bilang mau. Tapi sedikit sekali yang berani membayar harganya, berani memperjuangkan harganya. Nah, walakin azizun fir rijali sabatu. Sabat keteguhan itu jarang.
Jadi kesimpulannya, bersabar. Sabar dengan sedikit tidur, sabar dengan sedikit fasilitas yang ada, sabar dengan keterbatasan hidup di masa-masa menuntut ilmu. Abu Hurairah, orang yang paling banyak hafalannya di kalangan para sahabat, beliau mulazamah kepada Nabi SAW dengan waktu yang sangat singkat, 4 tahun lamanya. Nah, di mana beliau jalani itu dengan penuh kesabaran sampai diikat, mengikat perutnya itu karena nggak kuat, lapar. Bahkan pernah bergulung-gulung sampai dikira sahabat gila. Nah, apa karena sebabnya? Karena lapar yang sangat. Jadi perlu sabar. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alvin, ada pertanyaan enggak?